Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralan Belie Fedeli, NIM 1872 150121 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pajak. Implementasi pajak dalam model general equilibrium adalah suatu sistem persamaan simultan tak linear yang mensimulasikan bekerjanya perekonomian dengan mengakomodasikan penyesuaian perubahan harga dan kuantitas komoditi sebagai penyeimbang pasar faktor produksi maupun pasar komoditi. Dalam model general equilibrium ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Bentuk persamaan yang tak linear. 2. Penyesuaian dalam variabel harga dan kuantitas. 3. Keseimbangan pasar produksi dan komoditi. 4. Perilaku pelaku ekonomi yang optimal. Dan 5. Struktur perekonomian. Butir pertama hingga ketiga menjelaskan bahwa model equilibrium akan selalu menghasilkan satu set harga dan kuantitas dari seluruh komoditi yang menjamin terjadinya keseimbangan di semua pasar, di mana perubahan harga kuantitas komoditi berubah secara tak linear. Komoditas. Pengertian komoditas atau komoditi adalah sebuah produk atau barang yang bisa diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan komoditas juga dapat dilakukan dengan cara menukarkannya dengan produk atau barang yang dengan catatan nilai dari kedua barang tersebut sepadan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komoditas memiliki arti berupa produk dagangan utama, dapat juga dikatakan sebagai benda niaga. Umumnya, produk mentah dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, yaitu mutu dan sesuai standar perdagangan internasional. Contohnya seperti kopi, gandum, jagung, karet, beras, dan hal lain sebagainya. Berdasarkan pengertian komoditas di atas, terdapat dua sifat yang memiliki komoditas. Kedua sifat tersebut antara lain adalah: 1. Suatu barang akan diproduksi dan dijual oleh banyak produsen. Produsen tersebut berbeda-beda. 2. Suatu barang akan seragam dalam kualitas pada setiap rantai pemasaran. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha, baik berupa uang ataupun barang. Pendapatan merupakan seluruh uang yang diterima seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya dari hasil penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatatkan dalam pembukuan perusahaan. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundur sebuah perusahaan. Semakin besarnya pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju. Begitu pula sebaliknya. Ada juga jenis-jenis pendapatan. Dalam perbankan, jenis pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional
merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional kembali dibagi dua golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan kotor mendapatkan nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktur return barang dan potongan penjualan. Pendapatan bersih, pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktur return barang dan potongan penjualan. Pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non-operasional juga dibagi dua golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Hasil sewa merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil. Bunga merupakan hasil yang didapat sebagai meminjam uang kepada pihak lain. Sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu menurut Suparmoko dalam Atman 2015 ada tiga golongan pendapatan, yaitu dari gaji atau upah, pendapatan seorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan, tapi ada juga yang gaji dibayarkan per hari dan per minggu. Dari usaha sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi, misalnya pendapatan dari hasil jualan toko kelontong. Dari pendapatan lain, misalnya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi. Faktor produksi secara parsial. Secara parsial, faktor produksi menggunakan benih, luas lahan, penggunaan tenaga kerja, penggunaan pupuk urea dan penggunaan pupuk ponska memiliki hubungan yang cukup dasarnya diperlukan beberapa faktor yang memproduksinya, seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan sebagainya. Untuk faktor produksi, penggunaan pestisida memiliki hubungan yang rendah atau lemah, namun pasti dengan jumlah produksi padi. Lain-lain tentang pajak. Pengertian pajak menurut para ahli. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, pajak merupakan hak prerogatif pemerintah. Iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung berdasarkan undang-undang. Menurut para ahli, Charles M.Ec. Lure, pajak ialah tanggung jawab keuangan ataupun pajak yang mengenai atas wajib oleh negara yang fungsinya sederajat dengan negara yang dipakai untuk menjamin beragam macam biaya publik. Yang kedua, menurut pendapat dari Profesor Dr. M.J.H. Smith, pajak ialah sebuah hasil pemerintah yang bersangkutannya melewati aturan-aturan dan bisa diwajibkan tanpa terdapat sesuatu anti hasil dari setiap perorangan. Menurut Profesor Dr. Rohmat Soemitro, SH, pajak ialah bayaran rakyat kepada negara menurut undang-undang atau pergantan kekayaan dari bagian swasta
kepada bagian publik yang didapatkan diwajibkan dan yang langsung bisa ditentukan serta dipakai untuk membayar keperluan ataupun kegunaan umum. Menurut pendapat dari Cort van der Linden, pajak ialah donasi pada finansial umum suatu negara yang tidak bersandar pada pelayanan khusus dari seorang pemerintah. Menurut pendapat dari Sommerfeld, Ray M. DDK, pajak ialah suatu pemberian sumber dari bentuk swasta ke bentuk pemerintah yang bukan karena pengingkaran hukum, akan tetapi wajib untuk dijalankan. Desain pajak horizontal equity. Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal apabila beban pajak adalah sama atas semua wajib pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan atau biasa. Mengenal 4 prinsip pajak yang wajib dipungut di Indonesia. Prinsip keadilan atau equity, keadilan vertikal maupun keadilan horizontal dalam pemungutan pajak harus dipenuhi. Prinsip keadilan inti memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayaran pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan horizontal yaitu ketika pembayaran pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayaran pajak dengan penghasilan kecil. Prinsip kepastian certainty. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi. 3. Prinsip kecocokan atau kelayakan convenience. Pajak dipungut hendaknya tidak memberantakan wajib pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem self assessment. Artinya pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya. 4. Prinsip ekonomi. Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Pemerintah akan menerapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan. Biaya dalam menjalankan sistem pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun demikian, tidak semua jenis pembayaran pajak boleh dibebankan. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf A angka 9 UU PPH, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali PPH. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk 1. Biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenan dengan pekerjaan atau termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi,
dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.